bagaimana seorang mempunyai wawasan yang tinggi dan kebijakan terhadap apa yang telah dibicarakan di muka umum. Terima kasih ya jurnalis telah berjumpa dengan saya meminta statement ya terhadap peristiwa ini yang gonjang-ganjing nih, yang saling lempar-melempar yang tidak ada henti-hentinya, sehingga dengan sesuatu yang ingin mencari bagaimana caranya terhadap para informasi maupun segala bentuk dan kuasa hukumnya ya. Nah, ini saling tuding-menuding. Kalau saya berpikir ini harus bisa diselesaikan ya, bagaimana seorang mempunyai wawasan yang tinggi dan kebijakan terhadap apa yang telah dibicarakan di muka umum, itu harus dipikirkan kembali, dan apapun yang terjadi itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Nah, karena ini kan ada dasarnya yang mencari penggalangan dana dan yang kemudian yang menerima dana karena ada ucapan informasi yang tidak baik, sehingga mungkin terjadinya yang penggalangan dana itu juga mungkin terjadinya sesuatu informasi yang tidak baik, sehingga diperseteru, sehingga ini berkemelut yang tidak ada titiknya nih. Nah, sehingga bahwa ini berkepanjangan, akhirnya somasi dilayangkan, kemudian dilapor, saling melapor. Ini sebenarnya harusnya ya para penasihat hukum yang masing-masing harus mencari solusi untuk bagaimana caranya menyelesaikan terhadap peristiwa ini, bisa mengambil alih dan berbijak untuk bertemu atau dibicarakan secara bijak, dan bisa menyerahkan juga apapun apa yang telah dijanjikan. Nah, saya melihat bahwa penggalangan dana ini kan untuk pengobatan ya. Apakah penggalangan dana ini, pengobatan ini, si penerima ini sudah mempunyai izin terhadap yang masuk diberikan pengobatan itu, apakah dia secara lisan maupun tertulis ya. Karena pada tujuan untuk menggalakkan dana ini adalah ada maksud dan tujuan. Tujuannya itu adalah ingin membantu setiap orang dalam kesulitan di dalam kesehatannya yang akan diberikan melalui rekan-rekan maupun sahabat-sahabat, dan bagi masyarakat yang mau membantu dalam hak kemanusiaannya demi kelangsungan hidup dan kesehatan hidupnya tersendiri. Nah, tentu ini ada persetujuan kedua belah pihak. Yang satu mempunyai yayasan, yang satu juga mengikatkan diri. Apabila terjadi sesuatu penerimaan dana, maka harus wajib diberikan kepada si yang membutuhkan atas pengikatan tersebut. Nah, di sini saya lihat ya bahwa semakin lama, semakin terus akhirnya ini tidak tahu tujuan dan arahnya. Kalau menurut pendapat saya, ini kan hal-hal yang seperti ini perlu disikapi dengan pemikiran yang baik, dan bisa bertemu dengan baik dan berbicara dengan satu pertemuan, dan dibicarakan, diambil sikap dan cari win-win solution untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana, seperti itu. Di pihak penggalangan dana ya, apakah penggalangan dana itu atas persetujuan terhadap si penerima dana ya, apakah itu secara lisan atau secara tertulis. Bila nanti ada dana yang digalangkan atas persetujuan tersebut, maka akan diberikan kepada si penerima dana. Penerima dana itu tentu untuk menjalankan amanatnya, dan amanatnya itu akan dilaksanakan sebagaimana
dan diatur di dalam suatu kehidupan, norma-norma kehidupan, maka tentu bahwa setiap pengeluaran dana itu atas persetujuan terhadap kedua belah pihak, ya. Nah, kalau misalnya tidak tertulis, bila terjadi misalnya lapor saling melapor, gugat saling menggugat, ini semuanya tidak ke arah, sehingga bahwa apapun yang terjadi harusnya donatur-donatur itu sudah memberikan kepada pihak pengumpul donatur dan penggalangan terhadap yayasan. Tetapi di yayasan ini, apakah adakah mengikatkan diri atas persetujuan kepada pemberi kepada orang yang membutuhkan, yang dimaksud adalah pengobatan dan kebutuhan pengobatan itu terhadap penerima yang diberikan kepada yayasan. Nah, kalau melihat undang-undang yayasan, memang betul penggalangan dana ini harus ada berizin. Tetapi sepanjang kehidupan manusia dengan niatnya baik, pasti tujuannya juga baik. Nah, di dalam hal yang terhadap saya lihat ini gonjang-ganjing, tentu ada yang kurang komunikasi atau informasi-informasi yang tembus yang tidak bisa dipandang secara hukum, sehingga semua memberi pikiran yang kurang baik, akhirnya bergejolak, terjadilah. Dan setiap hari ada berita tentang penggalangan dana, penerima dana, penggalangan dana, penerima dana. Nah, makanya ini akhirnya terjadi bergonta-ganti penasihat hukum. Itu pun artinya saling berbalapan, bukan menyelesaikan. Tapi yang benar, tolonglah bisa diberikan pandangan-pandangan. Yuk, yang membutuhkan kita biayai dan membantu kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Jika di dalam yayasan, ya tentu keinginannya sudah jelas. Si penerima dana juga akan menuruti apa yang dimaksud kepada si pemberi dana itu. Itu yang dimaksud, ya. Ada lagi? Pada awalnya ini kan kedua pihak, ya, baik penggalangan dana, ya, yayasan. Terus penerimanya adalah karena cedera, ya, sehingga bahwa ini tidak melihat, ya, itu Saudara Agus, ya. Nah, apakah pada saat itu duduk bersama-sama, kita carikan dana buat kamu memberikan kesehatan, di dalam itu apakah ada kesepakatan baik pernyataan secara langsung mengikatkan diri dengan atau suatu pernyataan yang menyatakan bahwa saudara yayasan itu akan mencari, akan memberi kepada yang dibutuhkan, yaitu Saudara Agus. Nah, bisa juga secara lisan, tapi tergantung pada niatnya. Yang niatnya itu baik, pasti penerima dana akan memberikan kepada si pemberi dana itu kepada penerima. Makanya untuk kesehatannya, apakah dalam perjalanan itu sudah ada penyerahan dalam memberikan suatu itu tidak ada masalah? Nah, kemudian kenapa sampai ini terjadi buat kebutuhan dan yang lain? Ya, kita lihat juga mengapa terjadi seperti itu. Nah, inilah mungkin informasi-informasi dari pihak-pihak yang lain keingin sertakan atau memperhatikan juga, atau juga informasi yang tidak jelas, akhirnya ini semuanya penyimpangan dan ucapan-ucapan, dan sehingga informasi itu bisa yang mendalaminya, ya. Nah, sehingga berujungnya adalah pada suatu mereka bersama-sama berduyun untuk melakukan sesuatu tindakan hukum, baik melaporkan, ada juga yang menggugat, ada juga yang berbuat opsi-opsi lain. Nah, inilah yang jadi parahnya adalah kita sudah berusaha, ya, dan perhatikan dengan baik-baik mengumpulkan dana itu diberikan. Yang menerima juga harus juga arif dan bijaksana supaya bersama-sama hak dan kewajiban itu dicari jalan keluarnya. Seperti itu. Tapi kalau yayasan itu sebagai pengumpul dana atas donatur kepada masyarakat yang ingin membantu tentang adanya pengobatan kesehatan seseorang, ya. Pengumpulan dana itu tentu mereka mengumpulkan, setelah itu
maka diberikan. Tetapi di sini karena antara si Agus dengan si Novi ini hubungannya apa dulu? Apakah pertemanan? Apakah dia seorang dulunya kenal baik? Sehingga niat baiknya dia punya yayasan dibantulah menampung untuk menjalankan misinya. Sehingga misinya itu terjadi dan mungkin keliruan terhadap si kedua belah pihak ini ketidaktahuan atau tidak sinkron atau mungkin berpikir yang berbeda sehingga satu si pemberi menuduh si penerima juga mengatakan tidak adil. Nah ini akhirnya simpang siur dan sangat disayangkan kepada pihak ketiga ini. Harusnya ketika tidak ada masalah sama-sama didudukan bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik agar tidak membuat gaduh, tidak membuat juga jadi tontonan. Ini juga tidak terjadi juga ucapan-ucapan di tengah-tengah masyarakat dan juga tidak patut dan tidak bagus. Yang bagusnya adalah orang yang bisa menjalankan amanat. Pertama adalah amanat itu disampaikan. Yang kedua, penerima juga harus menerima atas bersyukurnya ada orang yang mau menggalakkan dana itu, sehingga bahwa kedua pihak ini saling menerima manfaat ya. Kalau bicara yang lain itu kan namanya ucapan orang, pikiran orang berbeda-beda karena ada pro dan kontra, sehingga bahwa ini tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, akhirnya menuju ke proses hukum. Ini sangat dirugikan semua, baik si penerima juga rugi, baik si pemberi juga rugi. Karena apa? Karena adanya tidak ada penyelesaian, sehingga bahwa yang bersangkutan dua belah pihak ini saling mengunci hatinya dan menutup dirinya yang tadinya bisa dengan baik. Nah makanya saya berpikir, cobalah berpikir ke depan. Kita hidup ini, kalau bukan kita yang bantu, kalau bukan kita yang memberikan satu amanah, nah mungkin si penerima juga akan sengsara hidupnya. Tetapi karena adalah satu teman atau apa ya, sehingga bahwa ini si penerima harus bersyukur. Kurang lebih biasa hidup manusia. Tetapi yang saya sangat lihat ya, bahwa ini sudah ditolong, yang sini juga menerima, akhirnya pihak ketiga berkunci. Yang berkunci itu bukan pihak kedua pihak, adalah pihak orang-orang yang di luar kepada yang bersangkutan, sehingga menjadi runcing. Itulah ya, menjadi kontroversi, sehingga terjadilah pergelutan pembicaraan, komunikasi dan segala macam, saling melayangkan somasi, saling apa, akhirnya ini tidak menyelesaikan. Nah, kita sebagai penasihat hukum harusnya berpikir bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini ya. Jangan sampai saling tuding menuding dan jangan sampai saling lapor melapor, dan juga tidak ada gunanya juga gugat menggugat. Yang lebih baik adalah ambil hikmahnya, duduk sama-sama, berbijaklah dan dibicarakan baik-baik sehingga dapat kesemuanya ini terima manfaat. Itu yang saya lihat ya. Jangan sampai ada guncingan-guncingan lain. Itu. Ini kan nampaknya saya melihatnya 1,3 M ya. Ya. Nah, Sama 1 triliun. Sama 1 triliun ya. Itu dari terhadap somasi. Apakah somasi itu sudah disampaikan kepada yang bersangkutan? Apakah sudah dapat tanggapan? Apakah responnya? Apakah itu misalnya dengan keseriusannya untuk ingin bertemu dan adanya ini dilayangkan surat somasi. Surat somasi itu adalah peringatan untuk mencari jalan keluar. Bukan arti kata somasi ini satu pihak menutup diri, tapi dengan adanya somasi itu adalah harus terbuka, bersama-sama bertemu ya. Dalam bahasa 1,3 maupun 1 triliun itu kan kata pihak sebelah, tapi nanti dilihat dibahas bagaimana cara jalan keluarnya. Kan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba minta 1,3. Dari mana dasar 1,3 itu? 1,3 itu ya, 1,3 itu adalah pengumpulan dana. Nah,
apakah 1,3 itu ada tertulis di dalam MOU atau terhadap pernyataan bahwa dia akan menyerahkan 1,3 itu dalam bentuknya. Kalau misalnya secara lisan, ya tentu orang hukum itu akan mencari fakta. Nah apalagi 1 triliun ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Mau berapapun nggak ada masalah. Nanti tergantung pada kalau gugat di pengadilan, tergantung majelis hakimnya berapa yang harus bagaimana dan pertimbangannya seperti apa, permintaan itu sesuai dengan apa, kan gitu kan. Dan yang 1,3 ini kita bicara adalah bagaimana caranya 1,3 itu dia tahu di dalam yayasan itu akan memberi. Itu dulu. Kalau misalnya 1,3 itu memberi dan tidak disampaikan kepada si penerima dana itu, berarti itu adalah 1,3 itu secara tertulis atau disampaikan secara lisan, kan gitu. Nah, kalau memang ia mengatakan bahwa 1,3 itu ada, kapan dia akan menyerahkan? Jika tidak, maka si pihak pengumpul dana dapat dilihat ini adalah penggalangan dana, adalah penggelapan terhadap dana tersebut. Tetapi itu nggak semudah itu, karena ada nggak satu pernyataan yang menyatakan bahwa dia akan diberi 1,3 dari hasil uang penggalangan. Itu dulu pertama. Yang kedua adalah setiap orang boleh-boleh saja, ya nggak ada masalah. Tetapi kita harus lihat tujuannya. Apakah ini bisa dilaksanakan dengan baik? Fakta-faktanya apakah ada? Apakah ini sudah cari solusinya? Apakah sudah dibuat secara bertemu, bermediasi, atau nanti ketika saat dipanggil polisi melapor itu juga ada extraordinary justice, ya? Apakah nanti bisa salah satu pihak bisa dibenarkan dan tidak dibenarkan? Karena bahwa immaterial itu ketergantungan kepada pihak perbuatan atas penggalangan dana maupun penerima dana, itu yang jaga. Dan ketika saat dalam gugatan pengadilan, ya itu nggak artinya siapa saja boleh. Dan bagaimana melihat nanti menyingkapi terhadap para bukti-bukti surat, ya bukti surat dan saksi, bagaimana nanti tinggal majelis hakim menyikapi dengan undang-undang dan pasal-pasal tersebut akan dituangkan sesuai dengan aturan yang ada. Kerugian Ini kalau misalnya penggugat ya meminta kerugian karena akibat dari 1,3 miliar tidak diserahkan, lalu berdampak dengan 1 triliun, itu kan? Itu kan? imaterial ya. Nah, izin material. Izin material 1 triliun itu dilihat Imaterial. apa saja yang atas kerugian terhadap 1,3 itu, bagaimana perjalanannya itu, dan apa atas dasarnya terhadap meminta butuh 1,3 terhadap 1 triliun itu. Untuk imaterial. Ini perlu dicermati ya. Kalau kerugian misalnya 1 triliun itu kan immaterial ya. Immaterial itu nggak terbatas, tapi tergantung nanti akan berjalan proses itu sesuai dengan acaranya, ya dilihat dari pengembangan terhadap analisis kasus dan dilihat daripada bukti-bukti surat dan bukti saksi. Nah, kalau 1 triliun ini immaterial itu tidak masalah, yang penting nanti hakim akan bisa melihat, mengimbangi terhadap apa yang peristiwa terjadi. Kalau itu dilihat dari dampaknya ya, sehingga uang 1,3 terbukti, maka immaterialnya itu dilihat dipertimbangkan tidak mungkin terjadi 1 triliun itu, seperti itu ya. Kalau dari Ini bisa apa enggak Pak? jika salah satu pihak ya menggugat di pengadilan, ya nanti setelah lengkap ya siapa penggugatnya, di dalam isinya 1,31 triliun berarti itu sebagai penggugat ya. Di dalam gugatan itu tertera, nanti terteranya 1,3 pada dasarnya adalah uang dari uang yayasan amanat itu,
Dan kemudian 1T itu karena kerugian terhadap penghambatan uang itu, ya. Nah, setelah nanti gugatan itu para pihak nih kumpul lengkap, maka berdasarkan Perma nomor 1 2016 itu wajib dimediasi lebih terdahulu, mencari solusi-solusi terhadap mencari jalan keluarnya atas gugatan tersebut. Dan kepada para pihak diwajibkan untuk hadir para prinsipalnya, ya, untuk dibicarakan bagaimana jalan keluarnya gugatan tersebut agar itu bisa selesai dengan baik. Nah, kalau misalnya salah satu pihak tidak menerima dan salah satu pihaknya juga misalnya tidak mau, akhirnya masuk dalam pokok perkara, nanti tinggal majelis hakim akan mempertimbangkan dengan acara selanjutnya di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum. Nanti hakim melihat memutuskan dalam perkara itu. Itu yang saya tahu, ya. Oke? Oke, yang satu lagi. Itu namanya upaya hukum, yang artinya tidak bisa siapapun, ya, membatasi atau membendung karena mempunyai suatu hak yang sama dan tidak bisa dikatakan harus menarik diri, tergantung kepentingan dan kebutuhan di pihak para penggugat, dan akhirnya mereka menggugat secara di pengadilan. Nah, nanti tinggal terdaftar, ya, tinggal waktu sidangnya, maka pengadilan akan memanggil para pihak, seperti itu. Tapi itu kalau Menang kalahnya ini dalam gugatan itu, ya, pada umumnya ya akan hakim mempertimbangkan dalam dilihat daripada gugatan, apakah gugatan itu dengan sesuai dengan kebutuhan, apakah dalam pertimbangan hukum juga tidak masuk logika, apakah dalam pertimbangan hukum juga dipikir ini terlalu membahayakan kepada pihak tergugat, atau juga si penggugat ini juga keinginan seperti itu. Nah, tinggal hakim yang menentukan dalam pertimbangan hukum itu. Nah, hingga nanti hakim berpikir secara analisisnya dan pertimbangan hukumnya, maka hakim akan memutus dengan suatu perkara dengan baik dan arif dan bijaksana. Itu. Nah, untuk dari pihak Shinopi harusnya berikanlah tanggapan, berilah tanggapan itu bernuansa, berbijak, mengajak ketemu, mengajak suatu pertemuan, mengajak misalnya kita berbicara tentang hal tersebut, sehingga bahwa ini tidak terus-terusan dibawa guncingan atau berita-berita yang tidak sedap, sehingga bahwa ini masyarakat sudah tahu dan sudah banyak informasi ini, sehingga tidak tonton ini tidak bagus. Makanya tanggapilah itu dan ajaklah ketemu dan bicaralah baik-baik, kurang dan lebihnya bisa diatur. Nah, itu ya, sehingga bahwa kedua pihak ini juga harus tetap berbijak. Artinya saling menyadari peristiwa ini tidak ada satupun hidup manusia benar dan salah. Yang benar dan salah itu adalah kita kalau kita mau damai. Kalau kita mau menghentikan perkara ini dengan adanya solusi-solusi yang baik dan menerima manfaat, akhirnya kita hidup tidak mempunyai pikiran yang aneh-aneh. Ya, sebenarnya kan gini, hidup manusia ini pikirannya kan beraneka ragam. Ada yang mengatakan itu sudah selesai, apalagi harus ngurusin. Ada lagi yang berpikir, ini belum selesai, ada lagi salah satu yang ini. Nah, ini semuanya saling berpikir yang positif dan negatif. Akhirnya berujung tidak selesai. Yang seharusnya itu sudah selesai. Seperti itu kan? Makanya di dalam satu perkara ini, yang lebih baiknya adalah kita sama-sama duduk bareng dan bicarakan itu baik-baik, sehingga jangan saling berpikir negatifnya. Yang pikir adalah positif, kita adalah ingin berbuat yang terbaik dan bermanfaat, baik yang mengumpulkan dana,
maupun penerima dana supaya dapat kelangsungan sama-sama dengan hati yang bijaksana dan baik. Jangan sampai ada orang berpikir punya pemikiran yang menyakiti hati orang lain. Itu tidak boleh, ya. Itu yang saya lihat. Oke, Misalnya sudah damai, tentu ada suratnya, pernyataan bersama dari pihak kedua belah pihak yang menyatakan adalah berdamai, segala sesuatunya telah diselesaikan dengan baik. Jika nanti proses hukum timbullah bukti surat itu, maka surat itulah menjadi patokan bahwa ini perkara yang sudah selesai. Kenapa ini terjadi? Ada apa yang sebenarnya? Ada berpikir, ada yang mencari bagaimana, ada juga pengen misalnya mencari sesuatu sehingga bahwa itu juga saya ikut-ikutan juga, seperti itu kan. Nah, makanya ini harus dipikir, udahlah, jangan sampai berpikir kita ini hidup menggunjing pikiran orang lain yang sudah menderita, dia kesehatannya kurang, yang mencari dana juga udah lelah, dan akhirnya juga lelah juga berpikir. Akhirnya sama-sama nih semua pada lelah, ya. Yang artinya ini dikuncing terus-terusan, ini nggak bagus, nggak baik. Akhirnya mereka juga lihatnya berita ini nggak populer lagi, sehingga berita ini wah dia lagi capek kan. Akhirnya seperti itu. Makanya nanti ketika proses hukum semua alat bukti itu akan dilihat, maka di situ letaknya. Tapi kalau misalnya ada yang membuat satu timbul punya pemikiran lain, orang itu kalau misalnya berpikir satu jadi dua jadi tiga, kan gitu. Ada kontroversi, ada yang suka dan tidak suka, itu ya. Makanya ini harus lihat alat bukti yang penting, dan betul kalau ini sudah damai dan dengan baik. Itu yang saya lihat. Oke?